Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Anwar di Sedikit Bahas. Sedikit bahas, banyak bahasan. Gak bisa dipungkiri bahwa banyak konten kreator pemula yang seringkali melakukan banyak kesalahan karena ketidaktahuan mereka atau bahkan banyak opini atau orang-orang yang menggiring mereka kepada kesalahan tersebut. 5 kesalahan yang selalu konten kreator pemula lakuin dan itu bisa berakibat fatal buat channel dia ataupun dia sendiri sebagai konten kreator pemula. Kesalahan pertama yang sering konten kreator pemula lakuin yaitu mereka terlalu fokus pada alat, dimana para konten kreator pemula banyak yang berpikir bahwa dengan kamera yang bagus, kemudian lighting yang super canggih atau bagus terang seperti itu, kemudian dengan mikrofon yang super mahal ataupun canggih, itu bisa meningkatkan engagement mereka. Padahal dengan mereka mulai ngerekam dengan alat apapun, sesederhana apapun, kayak gue pakai HP biasa, gue nggak pakai mikrofon, gue nggak pakai lightning, cuma pakai lampu biasa, tapi gue lakuin itu. Gue nggak fokus sama alat yang harus bagus, enggak. Intinya gue mulai dulu, gue mau coba dulu seberapa berkembang channel gue dengan alat seadanya. Nah, kesalahan ini seringkali konten kreator pemula mereka terlalu fokus terhadap alat. Jadi gue harus punya ini dulu, gue harus punya itu dulu, baru gue mau mulai konten. Itu kesalahan pertama. Kesalahan yang kedua yang sering konten kreator pemula lakuin, seringkali mereka ini tidak punya tema untuk konten mereka sendiri. Jadi karena banyak orang atau banyak konten-konten kreator yang bilang bahwa tema itu nggak penting gitu, bla 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 bla, mereka tiruin atau mereka turutin, sembarang upload apa aja. Oke, misalkan channel dia berisi keseharian kehidupan dia, tapi kita harus berkaca dulu loh. Konten kreator pemula kayak kita ini belum dikenal sama orang-orang, belum pada tahu kita ini siapa. Jadi kita harus nentuin tema yang kita bahas dulu, supaya apa? Supaya terarah. Nanti algoritma juga ngebaca bahwa konten kita itu konten apa sih gitu. Nggak acak-acakan. Kemudian kesalahan yang ketiga, para konten kreator pemula itu terlalu fokus kepada viewers dan juga subscriber, dimana mereka terlalu ambisius mengejar hal tadi. Hal apa? Kayak mereka terlalu fokus sama viewer, dimana ketika misalkan baru aja mereka upload satu video di channel baru yang mereka baru bikin, upload satu video baru 2 hari, yang nonton cuma 10 orang, terus nyerah, belum ada yang subscribe pula. Nah, itu kesalahannya, mereka belum apa-apa udah mengharapkan hal-hal lebih, belum memberi apa-apa sudah mau dapat hal lebih gitu loh. Coba fokus dulu ke konsisten, ke arahin konten lu mau kayak gimana, temanya seperti apa. Ya intinya lebih konsisten lah dulu. Jangan dulu terfokus sama viewer dan subscriber, karena viewers dan subscribers itu nantinya juga bakal datang sendiri, tergantung seberapa bagus dan bermanfaatnya konten lu. Kenapa seperti itu? Karena algoritma aplikasi apapun juga butuh waktu buat ngebaca konten lu. Seberapa sering lu upload,
untuk viewer sama subscriber juga nantinya bakal nyusul sendiri. Terus fokus aja ke proses dulu, jangan dulu lu fokus ke angka, ke jumlah. Coba fokus ke proses lu dulu, upload video yang banyak supaya lu dikenal. Kemudian yang keempat, konten kreator pemula ini seringkali malas upload video. Baru punya channel, belum dikenal, belum ada subscriber, viewernya belum kencang, tapi upload video pun jarang, atau bahkan misalkan seminggu sekali atau sebulan 2 kali misalkan. Nah ini juga jadi faktor kesalahan buat para konten kreator pemula, dimana mereka yang mereka yang belum dikenal itu belum apa-apa udah malas karena faktor belum adanya viewers sama subscriber tadi, atau kecilnya viewers sama belum punya subscriber tadi, mereka jadi malas. Coba fokus dulu ke konsisten upload video dulu, biar konten-konten kita terbaca nantinya, algoritmanya terbentuk sendiri gitu loh. Arahin temanya mau seperti apa, coba fokus ke sana dulu, jangan dulu mikirin angka. Yang terakhir, para konten kreator pemula seringkali canggung untuk tampil di depan kamera. Padahal hal tersebut bisa memancing penonton atau mengenalkan diri mereka sendiri ke publik. Kebanyakan para konten kreator pemula, mereka malu atau canggung. Padahal banyak konten kreator besar yang sekarang udah besar, itu berawal dari rasa canggung mereka tampil di depan kamera. Coba saran dari gua sebagai konten kreator pemula juga, coba lebih berani untuk tampil di depan kamera. Hitung-hitung ngelatih diri kita sendiri juga buat terlihat sama orang lain. Awalnya memang pasti bakal canggung sama malu dengan penampilan kita yang, contoh gue penampilan gue seadanya, gue nggak rapi, nggak ganteng juga, suara gue juga kayak gini cempreng. Tapi ya gue berani aja dulu, gue berani tampil dulu, dan ini hasilnya. Nah itu 5 kesalahan yang sering kali konten kreator pemula lakuin, dan akibatnya channel mereka mandek. Dari mulai terlalu fokus pada alat, kemudian belum adanya tema, terus terlalu obsesi terhadap viewers dan subscriber, kemudian jarang upload, sampai yang terakhir malu tampil di depan kamera. Itu jadi kesalahan-kesalahan konten kreator pemula yang sering mereka lakuin. Buat teman-teman, jangan lupa dukung channel ini, karena gua juga mulai channel ini dari nol. Gua mau buktiin kalau konten kreator pemula kayak kita juga bisa loh. Gua mau coba, gua mau belajar. Kita sama-sama belajar lah intinya. Jadi buat para konten kreator pemula kayak saya, mohon dibantu untuk subscribe, like, dan komennya ya. Yuk kita belajar sama-sama, kita buktiin bahwa konten kreator pemula juga bisa. Dadah.